Nah, jadi di video kali ini saya ingin ngasih tahu sih tanaman-tanaman apa aja yang ada di dalam rumah. Tanaman pertama ini namanya Pink Princess. Ini peliharaan Pink Princess. Memang ini nggak terlalu banyak sih pinknya, cuma nanti mudah-mudahan di daun-daun barunya warnanya segera keluar. Nah, terus kemudian ada Aglaonema Red King sih. Waktu itu aku datang ke nursery mereka bilang ya gitu, tapi aku nggak tahu nama istilah lainnya. Nah, kemudian di sini ada Alocasia yang aku juga nggak tahu juga. Ini juga kemarin dikasih sama ibu nurserynya karena mau mati, bonggolnya busuk. Nah, kemudian di sini ada Monstera Peru. Ini juga tumbuh 3 tunas baru di sini. Seneng. Terus kemudian ini ada Monstera Marmorata, Monstera yang variegatanya kuning. Ini saya senang banget, ini ada tunasnya tumbuh tuh. Mungkin naik tunasnya itu sampai jadi agak-agak daun mungkin di 1 bulan, mungkin 1 bulan atau 1,5 bulan. Nah, kemudian di sini ada Monstera variegata Half Moon. Ini sebenarnya ada 2, ini cuman aku potong itu di sebelah sana. Tuh, dia lagi di propagate, belum ada tunasnya. Nah, ini juga saya bingung mau sedih atau mau seneng, soalnya tumbuhnya ini putih banget. Nah, katanya orang-orang kalau misalnya putih, dia kan kekurangan klorofil buat tumbuh. Jadi kemungkinan daunnya tuh lebih lemah daripada daun-daun yang lain. Jadi nanti bakalan gosong. Tapi semoga aja enggak, soalnya katanya kalau dipupukin yang banyak, nanti hijaunya semakin banyak. Semoga beruntung nanti. Terus oke, di sini ada Anthurium magnificum. Ini waktu saya beli, ini daunnya masih 3 sih waktu itu saya beli online. Nah, habis itu saya rawat, terus ada daun baru deh ini, yang ini daun barunya. Cantik banget. Terus di sini juga ada Monstera variegata. Ini susah banget awal-awal. Sempat akarnya pernah busuk, terus daunnya gosong yang putih-putih. Nah, tapi dia kayaknya udah move on deh. Jadi ini tumbuh tunas baru. Bukan tunas baru sih, daun baru. Nah, ini Monstera aku yang paling pertama aku beli. Kemudian di sini juga ada Rapidora tetasperma atau bisa dibilang Monstera mini. Kemudian aku juga di sini banyak sih Hoya. Nah, ini ada beberapa Hoya, diantaranya ini ada Hoya Kerry, terus di sini ada Hoya australis, terus di sini ini Hoya apa ya? Nggak tahu deh namanya. Tapi mungkin teman-teman kalau ada yang tahu silakan komentar di kolom komentar. Terus di sini juga ada Philodendron verrucosum. Nah, ini cantik banget. Ini waktu aku beli ini cuma 2 daun ini sama yang ini, dan sekarang sudah ada daun baru. Ini saya senang banget karena ini lihat batangnya ini berbulu. Nih, sama di belakangnya ini sebenarnya nanti merah-merahnya tambah banyak sih, cuman karena masih baby ya jadi dikit. Nah, kemudian apalagi di sini? Oh ya, ini ada Fiddlefic mini. Ini juga salah satu tanaman yang susah banget dirawat kalau menurut aku sih. Pertama, dia suka ngambek. Jadi sekali salah media atau nggak salah wateringnya, ini dia bakal layu dan rontok. Layu sih enggak, dia langsung rontok, langsung jatuh daunnya. Nah, ini ada tunas baru. Wah, aku baru tahu dia udah muncul daun baru. Nah, kemudian di sini di atas ini saya nggak ada kaktus sih. Cuman ya itu, kalau kaktus saya nggak pernah cari tahu nama kaktus itu jenisnya apa, asal itu bentuknya bagus, aku beli. Nah, jadi kaktus ini sebenarnya adalah peranakan dari kaktus yang ini. Jadi ini emaknya nih. Jadi dulu waktu pengen belajar nanam, ini
adalah tanaman pertama yang aku rawat. Jadi satu bonggol yang ini nih, yang ini, nah ini jadi banyak anaknya, sampai anaknya aku pindah ke sini. Nah di sini juga ada yang namanya Philodendron White Wizard. Kemudian di sebelahnya lagi ada White Knight. Padahal kalau lihat sama aja sih warna sama coraknya, tapi sebenarnya enggak. Jadi kalau Philodendron White Knight itu batangnya nanti bakal jadi warna merah atau enggak warna gelap. Sedangkan kalau White Wizard nanti batangnya bakal jadi hijau saja ketika dia dewasa. Nah, aku juga ada fern juga sini. Ini fern. Jadi waktu aku ke nursery-nya, jadi aku nanya ini fern jenis apa, nggak tahu. Mereka bilang ini fern kotak sih. Sekontak sama bulat kayak gitu. Jadi yang ini yang kotak. Tapi kalau teman-teman ada yang tahu, mohon share infonya ya, namanya apa, biar aku enak juga nyari di internet buat penanganannya. Nah ini biasanya aku wateringnya ini aku pakai taruh di bawah. Nah nanti mungkin sekitar 1 jam hilang airnya. Nah ini suka banget yang lembab-lembab. Jadi kalau misalnya ini kan saya kasih sphagnum moss ya. Nah ini saya nggak pernah siram di atas. Jadi kalau misalnya ini aku pegang udah kriuk-kriuk, ininya udah kriuk-kriuk, ya udah saya langsung watering dari bawah. Nanti di atas ini jadi lembut lagi kayak gini nih, jadi lembut tanpa harus kontak langsung air dari atas. Nah kemudian ini ada ZZ plant saya. ZZ plant biasa, saya senang banget karena dari 2 daun baru yang tumbuh, ini ada lagi 1 baby di sini. Ya, aku seneng banget. Walaupun tanaman ini bisa dibilang juga nggak mahal-mahal banget sih, dan nggak terlalu terkenal, tapi aku seneng banget. Nah, terus di sini juga aku punya Fiddlefic juga nih. Ini yang gede, dan ini nggak rontok, dan dia masih seneng. Terus di atas sana itu ada Anthurium crystallinum. Nah bedanya Anthurium crystallinum sama Magnificum, ini ya, kalau Crystallinum itu sebenarnya, nggak kelihatan ya. Jadi dia ada bling-bling gitulah di daunnya kalau kena cahaya matahari gitu. Nah apalagi ya. Nah di sini juga ada nih ZZ plant yang Black Raven. Nah ini masih baby. Waktu itu aku beli online, terus dikirim sama pot-potnya, dan akhirnya dia itu kebalik, terus akhirnya patah ininya. Tapi ya mudah-mudahan dia hidup. Terus di sini juga ada pothos marbles. Nah, cantik banget. Gak tahu kalau nama di Indonesianya apa ya, sirih gading ya. Nah kalau yang satu ini namanya Philodendron graziale. Nah ini nih kayak ada garis-garis variegatanya gitu, aku suka banget. Nah ini dulu aku dapat 1 batang yang besar, nggak besar banget sih, tapi tinggi gitu kan. Cuma patah, terus akhirnya busuk lama-lama. Habis itu ini masih ada 1 tunas yang waktu itu kekopek. Yang waktu itu patah juga, tapi dia ada aerial rootnya. Nah habis itu aku taruh deh di moss, aerial root sama tanamannya. Nah akhirnya tumbuh nih, sudah 1, 2, 3, ada 4 daun. Sama ini String of Hearts. Ini masih kecil sih, cuma nanti kalau sudah gede dia bisa jatuh ke bawah. Nah kalau yang ini adalah Hoya Croniana Splash. Sebenarnya Hoya Croniana Splash ini sempat mati dulu, nggak mati sih, sempat rontok dari indukannya. Yang ini indukannya, dia sempat rontok. Terus saya cabut 1 batang, terus saya diemin di box yang isinya sphagnum moss semua. Itu selama 1 bulan, akhirnya dia jadi begini deh, subur. Oh, tetangga. Ada juga namanya Hoya Polystacia.
Nah, Hoya ini nih, ini slow grower banget, lambat banget tumbuhnya. Berdebu ya. Ini memang udah waktunya aku bersihin sih daunnya. Nah, ini ada babynya, lucu banget dia kalau ada anakannya gitu. Nah, terus yang ini namanya adalah Ficus elastica. Terus di sini adalah neon pothos, di sebelahnya ini ada kaktus. Kulkas saya juga ini ada tanaman juga, teman-teman. Jadi di sini saya punya Monstera Andersonii. Terus di sini ada Maiden Fern juga. Ini fern sama fern yang tadi saya bahas. Jadi fern yang tadi saya bahas itu berbeda banget sama fern yang ini. Saya juga nggak tahu namanya, ini sempat rewel juga, kering. Kenapa kering? Karena saya lupa taruh air di bawah sini. Jadi dia sempat dry gitu. Nah, di sini juga ada jade plant. Ini. Terus di sini ada aloe atau enggak yang kita sebut dengan lidah buaya ya. Nah, lanjut lagi di belakang. Nah, ini monstera aku pertama yang aku dapat 1,5 tahun yang lalu, yang harganya masih keceng-keceng. Sekarang udah ditawar orang banyak. Saya juga heran kenapa bisa mahal ini. Cuman dari dulu sih memang saya suka suka sama tanaman monstera sih. Nah, jadi inilah tanaman-tanaman indoor saya, teman-teman. Semoga bisa jadi referensi teman-teman buat siapa tahu kepengen juga punya suasana hutan di dalam rumahnya, atau enggak kepengen relaxing ngelihat perkembangan pertumbuhan tanaman. Nah, ini keren banget sih memang kalau misalnya ngelihat tanaman itu hidup, kita rawat dari kecil sampai dia ngasih kita keindahannya dia. Nah, kalau misalnya teman-teman senang sama video ini, mohon ya dibantu like-nya sama di subscribe. Nanti bakalan ada episode-episode yang lebih menarik lagi, kayak unboxing, nanti kalau misalnya ada tanaman baru gitu-gitu, sama tips-tips yang udah aku alamin. Sampai jumpa di episode berikutnya ya guys. Bye.